Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Anda sepakat di masa pandemi ini traveling ke luar negeri jadi lebih ribet. Begitu nyampe destinasi di negara lain, pelancong diminta isolasi atau karantina 7 hari atau bahkan 14 hari. Tapi ada jalan tengahnya nih, yaitu travel bubble. Dengan perjanjian travel bubble, warga dari negara-negara yang menyepakatinya bisa lebih sedikit leluasa bepergian ke luar negeri meskipun kita masih di masa pandemi tanpa harus isolasi di negara destinasi. Nah, baru-baru ini Presiden Joko Widodo lagi happy banget nih. Soalnya perjanjian travel bubble antara negara-negara di ASEAN sudah disetujui atau diterbitkan secara resmi. Kita ulas bersama dalam Jokowi Happy Travel Bubble disetujui berikut ini. Oke, kita lihat sekilas dulu ulas soal travel bubble dan mengapa Indonesia ini getol banget mendorong travel bubble di ASEAN. Jadi baru-baru ini ASEAN menerbitkan ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement TCA Framework ya pada KTT ASEAN ke-37 November 2020 ini. Di KTT sebelumnya nih kita ingat Juni lalu 2020 Joko Widodo mengusulkan travel bubble. Makanya bisa dibilang Presiden Jokowi lagi happy karena travel bubble yang diusulkannya ini akhirnya disetujui oleh ASEAN. Jokowi berharap travel bubble ini bisa dioperasionalisasikan pada kuartal pertama tahun 2021 mendatang. Nama resminya TCA ya, Travel Corridor Arrangement. Tetapi biar lebih enak, akrab, didengar di telinga kita pakai istilah travel bubble aja ya. Nah, konsep travel bubble ini awalnya nih dipelopori oleh Australia dan Selandia Baru. Konsep ini mengatur perjalanan lintas negara dan ini hanya berlaku bagi negara-negara yang menyepakatinya. Travel bubble akan memudahkan lalu lintas penduduk untuk bepergian keluar masuk suatu negara yang sudah menyepakati perjanjian sehingga masyarakat pun tidak diwajibkan melakukan karantina mandiri setibanya di negara tujuan dengan adanya perjanjian travel bubble ini. Nah, diharapkan dengan travel bubble ini bisa membantu percepatan pemulihan sektor pariwisata dan juga ekonomi secara umum. Itu sekilas soal konsep travel bubble. Nah, sekarang konsep travel bubble ini memang tengah banyak digaungkan untuk membantu mengungkit sektor pariwisata yang dihantam corona. Kita lihat negara-negara yang sudah menerapkannya ya. Ini yang pertama yang mempeloporinya adalah antara Australia dengan Selandia Baru. Yang sekali lagi ini di awal-awal menjadi pelopor konsep travel bubbles. Dan kemudian Australia juga berniat memperluas travel bubble ini dengan menjalin kerjasama dan perjanjian dengan negara-negara lain. Di antaranya Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Taiwan. Negara-negara di Asia yang sukses menangani atau mengendalikan corona ya. Kemudian di Asia ini ada Hong Kong dengan Singapura punya perjanjian travel bubble. Dan kemudian negara-negara Baltik seperti Latvia, Estonia, dan Lithuania juga membentuk travel bubble untuk pertama kalinya di Eropa dan kemudian disusul oleh Hungaria dengan Slovenia dan juga ada Denmark dengan Norwegia. Apa keuntungan terbesar dari travel bubble? Satu, tak perlu karantina sehingga tidak ada biaya ekstra juga untuk tes COVID-19, tak perlu habis waktu menunggu hasil tes COVID, sehingga diharapkan nih warga yang selama ini enggan bepergian ke luar negeri jadi agak ringan langkahnya gitu ya, nggak terlalu ribet lagi harus karantina dan lain sebagainya. Nah, COVID-19 kita tahu ini menghantam negara-negara di Asia cukup keras dan tidak hanya di Asia Tenggara saja ya, tapi juga di kawasan lain. Nah, kalau untuk kawasan Asia Tenggara sendiri ini terdapat 30 situs pariwisata yang diakui dunia, World Heritage Sites ya, yang diakui oleh PBB, termasuk di sini Borobudur, Angkor Wat, Halong Bay dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dia bagaimana vitalnya sektor pariwisata untuk negara-negara di ASEAN. Ini dia negara teratas dengan kontribusi sektor pariwisata terbesar untuk perekonomiannya ya, secara persentase. Kita lihat ada Kamboja, Filipina, Thailand dan Malaysia. Nah, dampaknya
Bagaimana sih saat pariwisata ini terhantam corona? Nih misalnya ya, Malaysia nih kehilangan 789 juta dolar hanya dalam 2 bulan pandemi di awal-awal. Kemudian ini Thailand kehilangan 5 juta turis internasional dan potensi pundi-pundi 8 miliar dolar yang dihabiskan turis ini ya di Thailand. Kemudian Filipina juga mengalami yang serupa. Pendapatan dari kunjungan turis mancanegara ini anjlok 35% hanya dalam 3 bulan pertama di tahun 2020. Nah, kemudian ini Kamboja, kita lihat di sini kunjungan turis asing ke Kamboja ini ambles bahkan lebih dalam lagi sampai 60%. Nah, studi atau riset dari Asian Development Bank ADB ini memperkirakan Kamboja akan kehilangan 850 juta dolar dari sektor pariwisata. Itu tadi seberapa kuat hantamannya untuk sektor pariwisata dan juga perekonomian negara-negara di Asia Tenggara ya secara umum. Nah, Indonesia ada di sini. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, dalam 9 bulan pertama di tahun 2020 ini kunjungan turis mancanegara anjlok 70,57%. Kita lihat angkanya di sini dari tahun sebelumnya 12,1 juta kunjungan anjlok ke 3,56 juta kunjungan ya dari Januari sampai September 2020. Nah, melihat betapa terpukulnya sektor pariwisata di Indonesia, wajar saja jika pemerintahan Joko Widodo ini menggagas diterapkannya travel bubble di negara-negara ASEAN. Walaupun Jokowi mendorong bisa segera diterapkan di kuartal pertama tahun 2021, tetapi pemerintah Indonesia menegaskan travel bubble ini bukan untuk semua orang. Nah, fokus pada tahap awal travel bubble ini hanya untuk pejabat pemerintahan dan orang bisnis saja. Jadi untuk key essential businesses gitu ya, business trip gitu ya. Jadi belum bisa untuk wisatawan umum nih yang cuma mau pelesir, wisata aja gitu, belum bisa. Padahal nih ya, menurut data dari UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia, berdasarkan pengalaman krisis-krisis sebelumnya, ini perjalanan wisata ini akan pulih lebih cepat adalah perjalanan wisata yang leisure travel, yaitu untuk mengunjungi keluarga dan sahabat dibandingkan dengan perjalanan bisnis. Oke, sekarang lebih jauh kita lihat data dari UN World Tourism Organization yang memperkirakan ini dampak dampak COVID-19 terhadap wisata global ini begitu parah ya. Nih, sektor pariwisata anjlok 60 sampai 80% secara global sepanjang tahun 2020 ini. Nah, hingga Maret lalu dunia pariwisata global telah kehilangan 67 juta turis internasional. Ini artinya ada 80 miliar dolar perputaran uang di sektor pariwisata global yang menguap begitu saja gara-gara corona. Lalu kapan pariwisata global akan pulih? Nah, UNWTO melakukan survei menanyakan pendapat-pendapat para ahli. Hasilnya seperti apa sih? Nah, para ahli ini sepakat bahwa pemulihan pariwisata domestik akan lebih cepat di masa corona ini. Kita lihat di sini ya, ini per kuartal angkanya ya. Ini kita lihat ini yang domestik ya, yang warna biru ya. Oke, diperkirakan oleh ahli kan domestik ini akan lebih cepat pulih. Tapi mayoritas mengatakan ini kita baru kemudian disusul oleh pariwisata internasional ya, yang warna merah ini ya. Nah, tanda-tanda pemulihan ini diyakini oleh para ahli ini akan mulai terlihat di kuartal 4 di tahun 2020 ini antara bulan Oktober, November, Desember. Tapi kemudian pemulihan wisatawan mancanegara yang lebih stabil, yang lebih mantap ini baru akan terjadi di tahun 2021 ya. Nah, di tengah upaya untuk mengungkit kelesuan sektor pariwisata lewat konsep travel bubble ini tetap perlu diingat kita semua. Jangan lengah ya, terbukti sejumlah negara terpaksa mengetatkan kembali ekonomi mereka alias kembali melakukan lockdown saat gelombang penularan COVID-19 kembali melonjak. Demikian yang bisa kami ulas untuk Anda.